Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Suprabowo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas PGRI Semarang akan menyajikan eksplorasi penyebab masalah dengan beberapa narasumber. Yang pertama oleh Bapak Rois selaku Guru BK SMA Negeri 2 Demak. Yang kedua Bapak Kabib Abdillah selaku Waka Kurikulum, Guru Penggerak, dan Guru Matematika SMA Negeri 2 Demak. Kemudian yang ketiga oleh Bapak Siswadi, Sarjana Pendidikan dan Magister Pendidikan, Guru Matematika SMA Negeri 2 Demak, dan Waka Sarana Prasarana. Kemudian yang terakhir oleh Bu Muslikah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Beliau merupakan fasilitator nasional, guru penggerak, dan juga guru biologi SMA Negeri 2 Demak. Selamat menyaksikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rois. Selamat pagi Pak Eko. Ini kami dari mahasiswa PPG Universitas PGRI Semarang ini akan menanyakan beberapa hal, tapi terkaitannya untuk panjenengan karena Pak Rois ini adalah guru BK di SMA Negeri 2 Demak, merupakan pakarnya kaitannya dengan siswa. Nah, kemudian ini kami akan menanyakan beberapa hal kaitannya dengan siswa, yang mana ada permasalahan identifikasi masalah kegiatan. Pak Rois, ini yang kami tanyakan, terbatasnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua pada pembelajaran untuk mengatasi motivasi belajar matematika siswa yang masih rendah. Oke, baik Pak Eko, terima kasih. Sebenarnya banyak kasus yang terjadi di SMA Negeri 2 Demak ini, katanya tentang komunikasi antara orang tua, guru, dan siswa itu masih kurang, sehingga motivasi dalam belajar siswa itu sangat rendah. Hal ini dikarenakan kondisi di rumah, orang tua sibuk kerja, Pak Eko, terus orang tua jarang di rumah, dan kurangnya komunikasi, sehingga kalau ketemu sama orang tua itu masih canggung gitu dalam komunikasi. Ya. Dan ini guru dan orang tua sering menjudge bahwa siswa itu tidak tahu permasalahan yang sedang dihadapinya, sehingga guru dan orang tua sering menjudge, oh anak ini bermasalah, tapi tidak melihat dari latar belakang dari siswa tersebut. Itu yang sering terjadi. Oke, terima kasih Pak. Jadi katanya dengan permasalahan komunikasi yang sudah dilakukan dari SMA 2 untuk komunikasi dengan orang tua sudah ada atau? Oke, kalau dari BK sering memanggil siswa, katanya tentang permasalahan tersebut, kan sering guru dapat laporan siswa merasa malas belajar, motivasi belajar rendah. Nah, itu kita gali informasinya, ternyata yaitu banyak permasalahan dari keluarga, ya terutama komunikasi. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan pada kami. Kami akhiri percakapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kabib. Waalaikumsalam Pak Eko. Terima kasih Pak Kabib. Ini kami ngobrol-ngobrol sebentar Pak Kabib terkaitannya dengan permasalahan di pembelajaran kami. Ini kami nanti mohon tanggapannya. Oh ya, ini saya perkenalkan, ini Pak Kabib adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Demak, tapi beliau adalah Waka Kurikulum, kemudian juga guru penggerak. Ini Pak Kabib, kami ada permasalahan yang nanti bisa ditanggapi oleh Bapak. Yang pertama, terkaitannya dengan terbatasnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua pada pembelajaran untuk mengatasi motivasi belajar matematika yang masih rendah. Terkait dengan komunikasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, ya. Itu di sekolah ini sudah ada yang namanya kegiatan parenting, yaitu sebagai wujud menjembatani, ya, dari antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kemudian kolaborasi antar mereka itu sangat penting, ya. Jadi guru itu di sekolah mendidik, mengajar, membimbing anak, ya, selama full kegiatan belajar di sekolah. Sedangkan di rumah
ya itu tanggung jawab orang tua yang mengarahkan. Kemudian pentingnya juga untuk kegiatan di masyarakat ya, karena nanti anak itu real hidupnya adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi sehingga kolaborasi antar guru, siswa, orang tua dan masyarakat itu sangatlah penting. Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya komunikasi dari beberapa pihak tadi adalah Ya, sangat penting ya, dalam menentukan semangat belajar siswa ya ya, Pak. betul. Kemudian yang berikutnya Pak, tentang pemanfaatan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang belum terlaksana secara optimal di pembelajaran matematika. Terkait tentang pembelajaran inovatif ya, ini memang dari beberapa guru tidak semua itu menguasai yang benar-benar mumpuni untuk teknologi ya. Dan tentunya juga pengetahuan atau informasi mungkin dari mengikuti workshop pembelajaran inovatif dan sebagainya itu juga saya rasa masih agak kurang. Maka untuk ke depan ini di sekolah itu di era-era baru ini itu sering mengadakan workshop untuk terkait dengan teknologi. Salah satunya kemarin ada workshop tentang digitalisasi sekolah, itu juga membantu untuk meningkatkan pembelajaran inovatif untuk guru-guru. Oke, terima kasih Pak Kabib atas beberapa tanggapannya. Kemudian kami mohon dukungannya terkaitnya dengan tugas-tugas kami. Ya, semangat Pak Assalamualaikum Eko. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siswati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Pak Sis, ini kami dari mahasiswa PBG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang. Ini akan sedikit menanyakan keterkaitannya dengan eksplorasi penyebab masalah, yang mana kami kemarin sudah melakukan identifikasi masalah. Yang pertama Pak Sis, terkaitannya dengan terbatasnya komunikasi antara guru, siswa, orang tua pada pembelajaran untuk mengatasi motivasi belajar matematika. Ya, terima kasih Pak Eko sebagai mahasiswa PPG Ugris, mudah-mudahan lancar dan segera lulus ya. Amin. Baik, hasil eksplorasi penyebab masalah yaitu motivasi belajar siswa rendah. Banyak siswa yang tidak semangat dalam belajar matematika di kelas atau malah tidak memperhatikan pelajaran yang dikarenakan siswa beranggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang susah. Jadi, hanya sebagian kecil siswa yang benar-benar memperhatikan dan mengikuti pelajaran secara penuh. Dukungan dari orang tua juga masih rendah. Ketika siswa ditanya apakah semalam belajar, pasti dijawab tidak. Dan orang tua mereka tidak mengawasi apakah anaknya belajar atau tidak. Siap. Kemudian yang kedua Pak Sis, terkaitannya dengan siswa kesulitan dalam menentukan persamaan linear 3 variabel. Baik, akan saya jawab sama-sama matematika ya. Siap. Ketika saya sudah bertemu dengan kata persamaan linear 3 variabel, mereka langsung beranggapan kalau ini adalah materi yang sulit karena banyak yang harus dipahami sehingga sudah ada sekat dalam diri sendiri yang menghambat siswa untuk mendalami materi lebih jauh. Pembelajaran pada saat pandemik kemarin memberikan efek yang luar biasa karena tidak ada pengawasan secara langsung, menjadikan matematika hanya materi yang sekedar dicatat, dan jika ditanya ketika kita mengaitkan dengan materi prasyarat tentang operasi aljabar pada persamaan linear, pasti mereka akan menjawab lupa Bu, lupa Pak, tidak tahu Bu, tidak tahu Pak, dulu daring kok Bu, kok Pak, tidak pelajaran. Jadi untuk materi persamaan linear 3 variabel pastinya siswa kesulitan pada konsep operasi aljabar. Untuk perhitungan pindah ruas kali jadi bagi dan bagi jadi kali menjadi juga kesulitan. Itu sekiranya jawabannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemanfaatan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang belum terlaksana secara optimal. Ya baik, apalagi itu ya, guru belum paham betul tentang model-model pembelajaran inovatif dengan sintak-sintaknya, sehingga memang sering dalam pembelajaran menggunakan metode konvensional. Ada juga karena keadaan siswa kami dari kalangan menengah ke bawah, sehingga di awal pembelajaran lebih banyak memberikan motivasi belajar
Maka untuk mengaplikasikan model belajar yang inovatif tidak sesuai dengan alurnya karena waktunya sudah habis. Untuk model pembelajaran yang berbasis teknologi, di sekolah kami belum semua kelas tersedia LCD proyektor yang menyala, banyak tidak dapat dipakai karena mati. Selain itu, ketersediaan jaringan internet belum menjangkau seluruh area sekolahan atau di kelas ya. Hanya terpusat di sekitar ruang guru dan komputer saja. Itu kurang lebih jawabannya. Kemudian yang keempat, kurangnya penerapan soal HOT berbasis HOT pada pelajaran matematika. Ya, memang sebagai guru matematika atau guru yang lain ya, ini soal HOTS itu banyak siswa kesulitan untuk mengerjakan soal HOTS karena siswa berpikir itu susah dan tidak mau mencoba terlebih dahulu. Selain itu juga siswa tidak mau bertanya. Setelah dianalisis ternyata salah satu penyebabnya adalah siswa tidak paham dalam konsep dasarnya. Banyak siswa yang mempelajari rumus matematika itu dengan menghafal, bukan memahami, sehingga jika diberikan soal konstekstual, peserta didik merasa kesulitan, tidak seperti contoh yang diberikan. Itu sekiranya jawaban yang saya berikan. Oke, terima kasih Pak Sis. Kata dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Di sini saya bersama dengan Ibu Muslikah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku fasilitator program guru penggerak dan guru biologi di SMA Negeri 2 Demak. Ibu, di sini kami mahasiswa PPG menemukan beberapa masalah di dalam kegiatan eksplorasi identifikasi masalah. Nah, kaitannya dengan itu, yang pertama Ibu, yang kami temukan adalah terbatasnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua pada pembelajaran untuk mengatasi motivasi belajar matematika siswa yang masih rendah. Tanggapan Ibu bagaimana? Monggo. Ini yang perlu kita ketahui, motivasi itu ada dua macam ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri siswa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa apabila motivasi intrinsik ini tinggi, maka itu bisa membuat pembelajaran atau membuat siswa lebih tertarik. Tapi ini yang perlu kita munculkan. Nah, sebaliknya motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, bisa jadi mungkin karena dari keluarga, ya, kemudian dari lingkungan di sekitarnya itu. Nah, terima kasih Ibu. Berikutnya yang kedua, terkaitannya dengan siswa kesulitan dalam menentukan pembelajaran. Nah, di sini yang kami ambil adalah persamaan linear 3 variabel. Nah, kesulitan ini bisa jadi mungkin karena materinya yang memang sulit ya. Kemudian cara penyampaian baik itu metode maupun media yang digunakan mungkin belum sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga untuk mengatasi kesulitan itu kita sebagai guru harus tadi menyediakan metode menggunakan metode yang baik, menggunakan media atau sumber belajar yang baik dengan cara penyampaian yang baik itu. Terima kasih Bu. Permasalahan yang ketiga, pemanfaatan model pembelajaran inovatif berbasis TIK belum terlaksana optimal pada pembelajaran matematika. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa tidak selalu materi itu bisa disampaikan dengan menggunakan media yang sama ya. Misalkan sebagai contoh, kalau materi itu harusnya siswa berlatih untuk mengerjakan, kalau kita hanya menggunakan TIK ya, berbasis IT dengan hanya siswa melihat video, tentu hasilnya akan berbeda manakala siswa benar-benar nanti berlatih untuk mengerjakan. Ini yang perlu kita pahami, bahwa tidak semua materi itu bisa diajarkan dengan menggunakan IT semuanya begitu. Terima kasih. Kemudian yang terakhir Ibu, di sini adalah kurangnya penerapan soal berbasis HOT pada pelajaran matematika. Nah, untuk bisa melaksanakan atau terbiasa mengerjakan soal-soal yang HOT, kita harus mulai dari awal, mungkin anak-anak kita kenalkan dulu. Nah, kelemahan
mereka tidak bisa mengerjakan soal yang hot itu sebetulnya bisa dilihat dari lemahnya literasi dan numerasi mereka. Nah ini yang maka nanti ketika proses pembelajaran diawali dari anak-anak disuruh membaca dulu, kemudian baru mengerjakan soal-soal yang ada kaitannya dengan materi tersebut. Itu mungkin. Terima kasih Bu untuk waktu yang diberikan pada kami. Terima kasih. Monggo bisa melaksanakan aktivitas kembali. Terima kasih. Salam sukses selalu. Terima kasih.